Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Tardiana, kelas C11, Prodi D3 Manajemen dengan NPM 1032107. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Ma'rifatul Rasul, Hajatul Insan ila Rasul, dan Ta'rif Rasul. Yaitu untuk memenuhi penilaian nama semester pendidikan agama Islam. Yang pertama, Ma'rifatul Rasul. Pengertian Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul yaitu membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Intinya adalah mengenal sosok Rasul yang perlu diteladani. Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Hadis Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 163 dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi sekaligus rasul pertama yang diutus oleh Allah. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu sama-sama manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Bedanya adalah Nabi merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah sebagai panduan hidup untuk dirinya sendiri dan untuk umat Allah. Nabi juga merupakan pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang Nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Bisa diungkapkan, Rasul sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum pasti Rasul. Yang kedua, Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul. Seorang Rasul adalah sosok manusia yang dipilih Allah untuk menjadi teladan hidup, role model bagi manusia. Hadirnya Rasul tidak saja membawa manusia kepada fitrah sejatinya agar tidak salah arah, juga menjadi bukti nyata bahwa setiap manusia pasti bisa mengulangi apa-apa yang pernah dicapai oleh Rasul sebagai sesama manusia. Demikianlah rahasia mendasar mengapa Rasul dipilih dari kalangan manusia, agar setiap manusia dapat meneladaninya dalam berbagai perspektifnya. Insan dan fitrah. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan fitrah Islam kepada setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia. Sebuah pertanyaan, "Apakah aku ini Rabb kalian?" Maka semuanya membenarkannya dan menjadi saksi. Karena itulah peradaban apapun yang berlaku kepada manusia, purba ataupun modern, ada yang tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. Yang ketiga, Ta'rif Rasul. Menurut bahasa Arab, Rasul berasal dari kata irsal, yang artinya adalah memberikan arahan atau membimbing. Jadi, Rasul merupakan nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diberikan kepada Rasul. Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah tentang agama dan misinya.
Tanda-tanda kerasulan. Berbagai tanda kenabian Muhammad SAW telah diketahui sejak masa mudanya dengan karakter dan ciri fisik yang bahkan diketahui oleh seorang rahib Yahudi. Sifatnya yang menentang kesyirikan, akhlak baik hingga ciri di bahu disebut menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Al-Quran, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berita hingga kisah orang-orang sebelum Nabi lahir bahkan setelah wafat Nabi. Kitab ini juga menjadi hukum hingga sekarang masih menjadi pedoman bagi umat manusia.